lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala al-imam al-yafi'u al-haytami, man jama'a maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwana wa hayyina makana wa akala ta'ama wa amila ihsana fab'asallahu yawmal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Wa qala al-imam Ali karamallahu wajhah, man azama maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana lahu sababan liqira'atihi la yakhruju minad dunya ila bil iman wa yudkhilul jannata bighairi hisab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal muhtaram, para alim ulama, tokoh agama, imam masjid, imam musalla, khatib masjid, kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dusun, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW sekelurahan Desa Sungai Beringin, yang sama-sama juga kita hormati para hadirin hadirat, ibu-ibu jamaah sidang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersalawat, berangkaikan salam yang gak pernah jemu-jemunya kita sampaikan kepada roh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kelak nanti di padang mahsyar kita akan mendapat syafaat beliau dan kita dipegang tangan kemudian dibawa masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah Maulid ini sudah tidak asing lagi. Kenapa? Karena perayaan Maulid yang setiap tahun kita adakan itu bukan merupakan salah satu acara yang sering kita lakukan, bukan hanya sekedar acara untuk seremonial saja, akan tetapi yang kita harapkan dengan begitu mengadakan acara peringatan Nabi, lalu kita ambil hikmah dan manfaat apa yang terkandung dari perayaan tersebut. Barangkali ada di antara kita sering bertanya, untuk apa sih buang-buang uang untuk mengadakan peringatan Nabi namun toh hasilnya enggak ada. Nah, salah satu manfaat yang kita bisa ambil dari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Pak, ada seorang raja yang bernama Muzaffar Abu Sa'id. Orang yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada saat itu orang belum ada mengadakan perayaan Maulid, tapi seorang raja ini punya inisiatif untuk mengadakan perayaan Maulid Nabi. Lalu bagaimana Maulid Nabi yang diadakannya? Apakah Maulid Nabi dulu dengan sekarang yang diadakan perayaannya itu sama? Tentu saja jawabannya beda. Seorang raja yang mengadakan pertama kali mengadakan perayaan Maulid itu yang bernama Muzaffar Abu Sa'id.
Dulu raja ini mengadakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyumbangkan harta pribadinya itu sebesar 300.000 dirham. Jadi kalau menurut ukuran sekarang, 1 dirham itu kira-kira nominal angkanya 48.500. 48.500 kalau kita kalikan 300 dirham, 300.000 dirham itu angkanya menunjukkan dengan jumlah hampir 1,5 miliar. Setahu saya kalau khusus di Indonesia ini nggak pernah kita mengadakan perayaan Maulid sebesar itu anggaran dananya. Sementara dulu orang gak segan-segan menyumbangkan sebagian hartanya untuk mengadakan maulid. Apa yang mereka kejar? Apa yang mereka harapkan? Tentu saja mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang betul-betul ketika dia menyumbangkan hartanya itu ikhlas karena Allah, hanya semata-mata untuk memuliakan, hanya untuk semata-mata untuk mengembirakan diri Rasulullah. Ketika dia menyumbangkan 1 dirham dengan anggaran nominal angka hari ini 48.500, itu sudah Allah catat man anfaqa dirhaman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana hu rafiqan fil jannah. Itu perkataan Abu Bakar. Barang siapa yang menyumbangkan hartanya untuk perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa angkanya? 48.500 dirhaman yang tercatat angka yang orang-orang dulu 1 dirham yang mata uang Arab pada saat itu dengan jumlah nilai rupiah 80.500, 50.000 lah dia menyumbang. Apa ganjarannya dari 50.000 tersebut? Kana lahu rafiqan fil jannah. Dia akan dimasukkan ke dalam surga. 50.000 aja Pak bisa masuk surga. Murah banget surga. Tapi dengan catatan ikhlas. Ini yang sangat menyakitkan kita hari ini panitia Pak ya, panitia. Nih yang lumrahnya di lingkungan kita. Nih kami di Sungai Luar. Adakah orang Sungai Luar sih? Ulun ini orang Pare Enam. Dahulu zaman-zaman ulun masih halus di sana. Mun ada orang berpintaan akan perayaan Maulid, itu rata-rata bila kita naiki rumah tuh, bila dikatok rumah assalamualaikum. Amun kana yang baik ancap aja mukai. Amun kana yang kada baik, toh padakan toh. Apa kada ada. Tapi inya kakana kada bisa berbual. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa angah? Orang bahari itu kayak itu angah. Tahu mau sini angah kami ya mau agak tatuhar. Angah. Apa angah? Angah nih berpintaan akan Maulid. Abah adakah? Uji abah tadi ngah. Padahkan abah kada ada. Nah abah di mana nah? Abah ada dalam kelambu ngah. Nah, dalam kelambu bayi ini pagan acara Maulid Nabi. Padahal itu Pak jaminannya berapa saja, kita tidak akan memaksakan, kita tidak akan berapa jumlahnya dengan cara ikhlas saja karena Allah. 50.000 bisa ganjaran surga. Orang bahari banyak kayak itu. Amal di sini kayak apa ya? Kurang lebih ya Pak. Alhamdulillah. Anfaqa dirhaman kana lahu rafiqan fil jannah. 50.000 bisa memperoleh masuk surga. Masya Allah. Itu kebesaran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hari ini Bapak menganggap Maulid Nabi ini amalan tahunan, bisa jadi amalan tahunan. Kenapa dikatakan amalan tahunan? Apa yang dikatakan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampaikan dalam mukaddimah tadi, kata Imam Ali karamallahu wajhah,
Man azama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengadakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana lahu sababan liqiraatihi, dan dengan adanya perayaan maulid tersebut dia pencetusnya, dia orang yang pertama punya ide untuk mengadakan acara maulid Nabi, la yakhruju minad dunya illa bil iman, dia tidak akan meninggal dunia kecuali dia mati membawa iman, wa yudkhilul jannata bighairi hisab, dan nanti ketika dia di padang mahsyar menuju jembatan Shiratal Mustaqim, masuk surganya Allah bighairi hisab, dengan tanpa banyak perhitungan. Itu hikmah yang kedua. Amun mengadakan maulid, alhamdulillah hari ini di surau kita sengaja saya sodorkan kepada panitia. Ketika saya ditelepon, Ustadz bisa nggak ngisi ceramah maulid di surau Parit 19? Aku lihat siapa orangnya. Ternyata pemilik situ Ustadz Yanor. Adakah orangnya? Ini nanti pakalah nih mau undang, ada orangnya. Mana orang? Pegawai. Bingung, Pak RT warganya nggak menjawab Pak RT. Bahwa berangkat, ada urusan dinas. Oke lah karena Bapak, kita tinggalkan saja, acara tetap kita lakukan. Saya sodorkan, tolong sampaikan sama Pak RT biar acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu agak berkah untuk tahun ini. Yang biasanya kita adakan Maulid Nabi, yang membaca Maulid mikrofon, yang bernyanyi-nyanyi mikrofon MP3. Yang hari ini kita jadikan dalam nyata, membaca Maulid kita awali dulu. Biar acara Maulid ini lebih berkah. Kenapa? Karena dengan sebab pembacaan Maulid simtud dorar, Maulid berjanjika, Maulid dibaika, pada saat marhaban Rasulullah hadir. Apabila Rasulullah hadir, menurut Abu Bakar bin Salim, Habib Abu Bakar bin Salim, ketika Rasulullah hadir pasti ia akan membawakan berkah kepada kita. Kan malam hari ini kita membaca Maulid lebih awal. Alhamdulillah. Ini santri-santri saya nih Pak. Alhamdulillah santri ini berjalan baru setahun 3 bulan. Santri ini mondok di pesantren yang sudah lama tutup MI-nya 13 tahun. Jadi ulun beukara awan sama almarhum, daripada wakaf orang tabuang-buang kada mengalir pahalanya, kayak pamun kita hidupkan guru. Apa jawaban guru? Amun ulun ini sudah tuha kada kawal lagi, cuman mun umpatan boleh. Kayak ini aja mun kami rakai pang sekolahan nih kami pindahkan ke tanah kami pribadi di situ. Ada tanah 40 kali 5 kali 25. Oh jangan disiden. Amun dirakai sekolahan tu kasihan orang yang wakaf, kada ada lagi mengalir pahalanya. Selama ini kan wakaf orang tidak ada berfungsi, nggak jalan, tutup sekolahan. Nah amun pian hendak juga membangun pondok, ngintu haja dihidupkan. Ulun berbicara, guru, menurut informasi tanahnya bermasalah. Oh tidak ada bermasalah kata beliau. Nanti kita tuntaskan. Benar nih. Sebab pengalaman saya, teman-teman saya yang buka pesantren Pak, kalau sudah maju ada aja tuh kena yang mengaku-ngaku tanah. Ada aja yang buat onar, ada aja yang berbuat macam-macam sehingga pendidikan agama itu terhalang. Alhamdulillah kata almarhum, udahlah nanti kita tuntaskan sama-sama. Maka ada kemarin rapat terakhir, ya untuk sementara waktu begitulah dulu kenyataannya. Tidak ada bermasalah sebab tanahnya sudah dibuat akta notarisnya sampai ke kecamatan. Mudah-mudahan tidak bermasalah. Maka dari itu saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian agar mendoakan bahwa pesantren Ar-Rasyid yang kami buka cabang Simpang 3 itu tidak ada bermasalah sampai akhir zaman. Amin. Mudah-mudahan pesantren yang hari ini saya pegang untuk pengasuh dan pemimpinnya selalu tidak ada halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Dan santri ini Pak, saya tidak mencakapkan sombong. Kalau untuk tilawah Al-Quran, semuanya rata-rata yang sudah setahun bisa baca tilawah seperti tadi. Sebab dalam setahun itu ketika kami mengajarkan didikan bacaan Al-Quran bukan tahsin saja,
kami lajari ngaji balagu. Itulah manfaatnya ketika kita mengantar anak ke pesantren. Setiap malam Kamis, setiap malam Sabtu kami mengadakan acara tahlil. Kami bacakan, kami lajari dengan bacaan-bacaan tilawah. Setidak-tidaknya bagaimanapun suaranya kurang bagus, bagaimanapun otaknya tumpul, ketika itu saja diulang-ulang, insya Allah lagu itu dapat. Ya kan ini mun balagu itu agak dapat. Jadi setiap begitu pulang kampung, siap pakai untuk tilawah. Itu manfaatnya masuk pesantren. Tapi kalau di rumah boleh-boleh ulun kada menjamin kada ada hasilnya anak. Hapsi ada yang 3 bulan baru masuk, bisa sudah menyair. Tahfiz Al-Quran, alhamdulillah pada setahun 3 bulan mereka sudah ada yang menghafal 3 juz. Yang 3 bulan sudah hafal juz amma. Namun kita Pak menghafal wahai inilah Tuhan nih. Jangan kenapa juz amma, yang wadduha itu aja bisa balik-balik. Baliuran mau ulang-ulang susah. Tapi kalau anak masih sepolos ini, mau dia mondok, mau belajar, insya Allah bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Karena itu saja yang dikolaknya. Nah, apalagi doa ketika sembahyang. Dicatatkan doa 10, kamu wajib setor, kamu wajib hafal. Setiap kali selesai sholat, mereka sudah berani baca doa. Setiap kali sholat akan kita giliran. Kau giliranmu, kau sholat ini, kau doa. Semuanya sudah pandai membaca doa. Saya akan jamin ketika mereka masih bertahan di pondok, keluar sana saja. Tidak keluar aliyah, mereka sudah siap pakai. Baik itu membaca khutbah, baik itu membaca doa, baik membaca doa arwah. Karena doa arwah dan ketika ziarah kubur setiap hari Jumat kami didik ziarah ke makam almarhum. Setiap Jumat subuh mereka turun. Mereka sendiri alhamdulillah dalam didikan 6 bulan mereka sudah bisa memimpin yasin. Mereka sudah bisa tahlil, mereka sudah bisa baca doa arwah. Apalagi kurang. Nah, inilah barangkali keberkahan Pak. Keberkahan kalau kita hari ini meyakini bahwasanya Rasulullah pembawa hidayah, pembimbing kita untuk selama-lamanya, insya Allah kita akan mendapat keberkahan. Yang penting istiqamah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Ali bin Abi Thalib tadi mengatakan, orang yang melazimi membaca maulid dia tidak akan meninggal dunia kecuali pada saat dia meninggal membawa iman. Jadi rupanya mati membawa iman ini Pak betul-betul harus kita yakini. Kenapa harus kita tanamkan? Kenapa harus kita yakini? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Ali Imran apa yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Ini kita-kita nih pangbarataan. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian nanti meninggalkan alam dunia kecuali mati dalam keadaan Islam. Jangan kalian meninggal dunia kecuali mati membawa iman. Kalau Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran seperti itu, pasti banyak orang hari ini ketika dia melepaskan napasnya terakhir, ketika rohnya keluar terakhir, orang mati banyak tidak membawa iman. Maka Allah selalu mengisyaratkan dalam surah Ali Imran tadi. Bahkan yang paling jelas Pak, ketika hari Jumat, ayat ini selalu disampaikan oleh khatib kepada kita. Apa artinya? Apabila setiap amaran itu diulang-ulang setiap minggu, berarti ini perkara penting. Kenapa saya berani katakan demikian? Santri-santri saya, kalau saya peringatkan 2 kali seminggu atau sekali seminggu, berarti itu penting. Tidak ada yang berani melanggar, tidak ada berani yang menolak, tidak ada yang berani mengelak. Berarti itu urusan penting. Kalau Allah sudah maktubkan di dalam Al-Quran dan disampaikan oleh para khatib, bahkan ini termasuk wasiat
apabila orang yang ketika dia ketinggalan membaca ayat rukun khutbah, maka batalah khutbahnya. Maka oleh para khatib selalu mengawali ayat tersebut ini pada permulaan muqaddimah. Bagaimana khatib membaca? Alhamdulillahillazi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada saat terakhir ayat ini dikumandangkan oleh khatib, maka sempurnalah rukun khutbah, kecuali lagi yang tinggal adalah doa bagi mukmin. Alhamdulillah, pujian sudah ada, salawat sudah ada di dalamnya, wasiat sudah ada, ayat Qur'annya ketinggalan pun yang lain. Sudah sempurna khutbahnya ketika dibacanya ayat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini amaran Allah lalu disampaikan dan diulang-ulang oleh khatib setiap hari Jumat. Berarti Bapak Ibu, perkara meninggal dunia tidak membawa iman banyak sekali terjadi. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diperingatkannya kepada kita. Lalu kita pikirkan dan kita renungkan sama-sama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan amalan maulid yang kita baca, mudah-mudahan dengan amalan simtud durar yang kita baca setahun sekali saja, betul-betul yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, dia tidak akan meninggal alam dunia ini kecuali mati membawa iman. Kita mudah-mudahan berdoa berataan. Memang Pak, amalan-amalan di akhir zaman ini agak berat sedikit, beda dengan amalan-amalan orang-orang tua dulu. Kita tahu orang-orang tua dulu amalan tahunannya tidak banyak. Apabila sampai acara haul orang tuanya, singkat ia mengadakan maulidan di rumahnya. Apa yang dibacanya? Berzanji. Itu orang bahari, amalan tahunan toh. Sampai pulang bulan Mi'raj, dia dibekakannya kitab dadir, diundangnya tuan guru. Nah, dibacakan makanan. Amun wahini di akhir zaman ini tantangan sudah terlalu banyak. Banyak kita kada kawal lagi menuruti paham-paham orang bahari. Banyak kita kada kawal lagi mengamalkan amalan orang-orang bahari. Apa dia? Banyak Pak. Sembayang aja contoh. Orang bahari amun sudah tatamu sembayang maghrib, sembayang subuh itu wirid panjang-panjang. Orang wahini ada lagi nangka itu? Ada, dapat dihitungi surau dan masjidnya Pak. Kenapa? Karena banyaknya godaan dan tantangan di akhir zaman. Banyak pemikiran, banyak yang direnungkan, banyak yang dihadapi, banyak apa yang harus dilakukan untuk hari besok. Sehingga amalan-amalan yang semestinya dilakukan oleh salafus saleh sudah kita tinggalkan di akhir zaman. Bahari orang sembahyang maghrib tuh bawirid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali membaca. Diawali astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Untuk apa dulu orang mengamalkan istighfar selama 3 kali ketika selesai sembahyang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada orang yang mengamalkan amalan istighfar. Siapa yang membaca istighfar selesai sholat fardu 5 waktu 3 kali berturut-turut, ketika dia selesai sholat yang waktu menuju kepada sholat yang lain, maka Allah akan jamin dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang wahini kadang-kadang sembahyang malacong. Maka Nabi itu mengisyaratkan man shalla bila wirdun fahuwa kirdun.
Siapa yang sembahyang tidak membaca wirid maka inya warik. Amun dibahasakan Nabi warik tuh bisa meradang kita. Kenapa Nabi ini menyambat warik? Artinya bila sembahyang tuh kada hendak berdoa malacong langsung itu warik. Agak kasar Nabi. Kenapa Nabi kasar? Sebab bentuk kepribadian seorang kera itu apa saja yang dimakannya ia kada suah lagi batu makninah memasuk muntok langsung aja meluncat. Itu artinya yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang bahari bawiri. Ada lagi di situ membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika 10 kali. Di situ ada lagi apa dia? Membaca ayat kursi. Orang yang membaca ayat kursi dari waktu ke waktu ketika diselesai salat fardu, apa jaminannya? Allah akan menjaga dirinya dan keluarganya dari gangguan jin dan syaitan. Banyak manfaatnya Pak amalan-amalan tuh. Baca ayat kursi. Ada lagi bacaan-bacaan yang lain. Ada amanah Rasul. Sampai lagi selesai zikir 33. Orang wahini Pak yang 33 tuh aja hendak disunatnya. Tinggal 17 kali aja lagi orang membaca. Coba bayangkan. Yang sudah ada di maktub di dalam risalah amaliyah yang dicatat oleh ulama Martapura bahwasanya zikir yang sempurna itu adalah 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar. Itu dibaca kita tuntungkan dengan batasan-batasan. Apa dia batasan? Memang batasan ini tidak ada dari Rasulullah. Ketika kita selesai subhanallah, subhanallahil azim wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah, untuk menyempurnakan yang 100 jumlahnya. Ya wah ini orang itu kan ada dari Nabi. Maria udah sikat ya ada batasan-batasan lagi. Inilah lemahnya kita di akhir zaman, meninggalkan apa yang sudah dipatwakan oleh ulama-ulama. Kada berat kada membaca, tidak berat Pak. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ilahana ya rabbana subhanallah. Selesai 33 kali kita tutup subhanallahil azim wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah. Baca alhamdulillah. Ini ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah Pak. Makanya di akhir zaman ini kata Rasulullah SAW, umat Islam terpecah 73 aliran. Yang 73 itu satu riwayat mengatakan 72 kulluhum finnar. Semua mereka yang beranggapan yang punya fatwa 73 golongan itu adalah salah illa millatal wahid, kecuali orang yang satu golongan yang selamat di akhir zaman ini kata Nabi. Siapa dia? Wahia ahli sunnah wal jamaah. Itulah orang yang memiliki faham ahli sunnah wal jamaah. Siapa orang yang akhir zaman ini ahli sunnah wal jamaah? Orang yang tidak bosan-bosannya mengamalkan dari pitua dan pendapat salafus salihin. Mereka meyakini bahwa salafus salihin, ulama-ulama terdahulu yang memiliki paham ahli sunnah wal jamaah, mereka meyakini warasatul anbiya, pewaris nabi. Ngapain kita harus lagu lagi? Ngapain kita harus ini bujur juga kah? Inilah keraguan-raguan umat di akhir zaman. Istiqamah Pak. Apa yang dulu diamalkan oleh orang-orang tua kita, kemudian turun ke kita, kita amalkan untuk berikutnya, pasti ada membawa berkah. Tapi ketika orang tua kita mengamalkan dulu, lalu beda keturunan kita, lalu kita robah, ini namanya tidak istiqamah. Al istiqamatu min alfi karamah. Orang yang istiqamah dalam mengamalkan suatu amalan, dia lebih utama daripada 1000 karamat. Dulu Pak, ketika orang membaca khutbah, batalakong loh Kak. Orang membaca khutbah rata-rata orang-orang tua dahulu batalakong. Tahu kata lakong? Bakerudung. Itu Ustaz sunat. Bukan sunat Pak. Setiap kali Rasulullah pernah mengerjakan, setiap kali Rasulullah pernah menggawikan, itu sunnah. Jadi perbedaan antara sunat dan sunnah harus kita perhatikan. Sunnah, apa kata Nabi? Man tamassaka bi sunnati andal fasadi ummati paka'annahu mi'atu syahidan.
Siapa yang melakukan kesunahan apa yang dulu aku lakukan, maka pahala orang tersebut ketika dia mengamalkan, ketika dia berpegang teguh kepada amalan yang aku suruh, maka dia akan memperoleh pahala 100 orang mati syahid. Ini yang lemahnya kita hidup di akhir zaman. Khutbah karena talakong lagi. Ulun kada peduli di mana-mana orang mengundang, tetap ulun istiqamah. Kenapa? Karena saya merasa sayang, Pak. Kalau saya robah, maka amalan itu hanya dimulai dari nol. Kita amalkan sudah puluhan tahun, kita amalkan sudah 20 tahun. Ketika masuk di era yang baru, yang mengatakan ini bid'ah, itu tidak boleh, sehingga kita terbawa-bawa, maka amalan tersebut kita mulai lagi dari nol. Sayang, Pak. Sayang, catatan kita tuh sayang. Maka dari itu istiqamalah dalam persoalan amalan. Kalau para khatib, para imam lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang kita dua, orang-orang tua kita dulu. Ketika kita diundang khatib dimanapun, saya jujur saja, ketika saya diundang di Kapolres, saya istiqamah. Saya tanya pada kaumnya, di sini adakah orang membawa serba tujuh? Kali ada Ustaz Taik, ulun membawa serba tujuh permulaan. Kada takutan aku, kada undang pun kada apa-apa lagi. Orang di sini khutbah pakai telkom enggak? Jarang Ustaz Taik. Saya khutbah pakai telkom. Memang hukumnya sunnah, Pak. Istiqamah kita. Amun bahari syuting aja penyakitnya yang kada baik orang bahari yang mau telkom tuh. Kada berjadwal khutbah Jumat tuh kada ada jadwal. Itu pengkesalahan orang bahari. Begitu sampai waktu Jumat, Sang Bilal membaca, mengumandangkan azan, lalu talkong yang putih tadi diambil dari atas, timbai. Ini Pak yang kada baik, kada usah kita contoh ini Pak. Timbai sekong, nimbai lagi, timbai lagi sekong, timbai lagi, tak timbai kepada orang ulan, buangnya ke tanah. Apa ajinya yang putih ini kada pakai gajinya, mentapuk buangnya ke tanah. Itu orang baharing itu Bang, penyakit yang kada baik, namun yang lainnya baik saja. Orang dulu tidak dipasangnya jadwal, kenapa? Karena orangnya alim banyak Pak. Orang tuh alim-alim banyak bahari, jadi mau nak menjadwalkan situ, orang tuh kada wani, mun masih ada tuan guru ni kada wani nya jadi hatib. Itu adab orang bahari. Amun wah ini sakit aja terjungkel, memperacak naik jadi hatib. Masya Allah. Ini kerugian orang wayah ini. Kada ada adab lagi orang-orang alim itu, tapi adab lagi. Bujur kada? Orang dulu jadi kada wani membuat jadwal itu rata-rata orang-orangnya alim. Siapa yang berhak, siapa yang abdal menjadi khatib, kada ada orang pamun selagi tuan guru itu masih hidup, orang kada wani memperajat jadi khatib. Karena dia lebih abdal. Jadi mau ada orang alim di lingkungan kita, dia yang lebih abdal. Orang-orang tua dulu tuh begitu menjaganya. Naik jadi hatib. Karena orang yang berhak menjadi hatib itu pertama dia fasih. Yang kedua akmaluhum ilmunya, wa absahuhum dan kefasihannya. Sebab kenapa dibutuhkan kefasihan Pak orang menjadi khatib? Karena ketika dia membaca khutbah ada rukun Al-Quran di situ. Jadi kalau nya pilat membaca khutbah, maka menurut sebagian ulama khutbahnya tidak sah selagi masih ada orang yang di bawahnya orang alim. Minta maaf pun ada orang yang hari ini bisa membaca khutbah pilat, dikoreksi hello diri, aku nih pilat ya Allah. Kenapa kata Ustaz tidak boleh orang yang pilat membaca khutbah? Karena di dalam khutbah ada rukun Al-Quran. Orang yang ketika membaca rukun Al-Quran, maka dia wajib fasih lidahnya. Menurut pendapat Kiai Ali bin Abdul Wahab yang ditungkal, ada kutipan kitab yang dikarang beliau, orang yang filat, orang yang tidak fasih tidak sah membaca khutbah. Coba karasnya Haji Ali. Orang kita wahine ada Bismillahirrahmanirrahim buat jadi imam. Ya Allah. Itulah orang wahini. Berat Pak jadi mimpin nih, berat membaca khutbah tuh. Apabila kita hari ini batal membaca khutbah, kita yang bertanggung jawab sepalaman orang di masjid itu.
Ada pengsuah pai kejadian. Orang nih ustad tapi limbah kawin. Limbah kawin. Orang biasanya ngaran ustad nih kan selalu betapeh kayak ulon nih. Maka oi bibinian jangan nak mencari menantu ustad bahaya. Betapeh aja gawian kasihan anak pian. Anak mati sarai hari-hari karena ustad betapeh terus. Nah ketika dia sudah selesai melakukan hubungan suami istri, mandi sembahyang subuh, rupanya ngaran pengantin baru ini hendak mau ulang sekali lagi. Begitu ngulang sekali lagi tampaknya sadari masuk sudah taguring. Biasanya pai kita ini berataan sudah begawi itu taguring. Taguring jam 10 hari digamit oleh bininya. Bang, hari sudah jam 10, abang kan jadwal. Ada sadar lagi belum mandi, naik menjadi khatib. Begitu naik jadi khatib, ternyata ketika dia membaca khutbah, Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa. Ketika dia menyebut kalimat alhamdulillah, itu rukun alhamdulillah, baru dia sadar astagfirullah, ana janabah, aku berjanub. Lalu turun, lalu di hadapan orang-orang kucing kurang berdan. Kan ini mengganti. Itu bahaya tuh, hati-hati. Amun kada alim jangan duduk di hadapan hari Jumat. Amun imam, imun khatib batal kayak apa mengganti. Amun ada ilmunya. Begitu khatib turun, kita naik. Di mana batasan khatib membaca rukun tadi kita sambung. Ketika dia mengucapkan salawat, kita sambung salawat. Ketika dia sempurna baca salawat, udah kita lihatkan kepada wasiat. Jangan lagi diulang-ulang. Ketika khatib batal, kita boleh menyambung di mana i-nya rukunnya tertinggal, kita sambung aja di situ. Nah, rupanya khatib ini sadar inya berjanabah. Lalu bingunglah orang yang di depan. Wah, kayak apa menghenti? Kayak apa menghenti? Akhirnya rakai Jumat Pak. Han, sayangnya. Mun kita berilmu, mun ada yang merusak khutbah kayak itu, oh kada apa-apa. Bedawan yang talakong tadi, mun kada betalakong kada apa-apa, cuman kesunahannya saja tidak dapat. Tidak jadi persoalan. Maka aku sarankan kepada Bapak Ibu sekalian, amun sudah tetamu hari Jumat, bagi ibu-ibu perhatikanlah suami ibu. Sebab apabila ibu memperhatikan ketika masuk malam Jumat, ingatkan malam Jumat, ketika selesai malam Jumat, siang Jumat, memperhatikan suaminya dari mulai memperhatikan bajunya, dari mulai memperhatikan tapihnya, dari mulai memperhatikan kopiahnya, maka pahala yang dilakukan sang suami dari Jumat sama ibu akan mendapat ganjaran pahalanya. Seperti itu juga. Makanya bibinian mun malam Jumat tuh dipimpin landui awan laki. Uy, ada kah bibinian badan? Oh ada lah. Nah, ya aku agak nyaringi sedikit. Ibu-ibu, bila malam Jumat biar pahalanya itu sama yang dilakukan oleh suami ketika dia melaksanakan sholat Jumat. Ibu dari malamnya dipinandui laki, kesunahan di situ ada. Adanya nengeri. Ayo hak kata bapak. Ketika nanti siang Jumatnya, di situ ada kesunahan untuk mandi hari Jumat. Cuman mandinya hati-hati nih, menurut berdasarkan ilmu fikih, baik lelaki kah, bibini kah, ketika dia mandi hadas besar, perhatikan. Jangan ketika dia sudah berniat, nawaitu ghusla min rafa'il hadasi akbari an jami'il badani fardal lillahi ta'ala. Mencibuk banyu sambil raw. Limbah tu ambil sampo. Sabun. Ambil pulang banyu. Sejibuk pakai cibuk. Sadarkah kita bahwa air yang kita pakai di situ termasuk air ma'un mutahharun ghairul mutahhar. Kenapa ma'un mutahharun ghairul mutahharun? Karena air yang suci tidak mensucikan, lantaran air itu mutaghayyir. Karena dia berubah, apalagi air yang kita cibuk itu kadang mencukupi 2 kolah. Maka menurut dalam mazhab Imam Syafi'i, mandi janabahnya itu tidak sah kecuali selesai dia membilas semuanya, diulang lagi dengan niat awal
Ketika sudah sampunya habis, baru kita mencibuk dengan niat awal lagi. Nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'al badani fardalillahi ta'ala. Diulang lagi niatnya, baru sempurna. Apabila dia mandi tidak ia ulangi lagi niatnya, maka air yang kita gunakan pertama itu yang disebut dengan ma'ut tahirun ghairu mutahharun. Air yang suci tapi tidak mencucikan lantaran dia sudah tercampur sampo. Perhatikan bina bibinian tuh. Oi bibinian. Jangan setiap mau banyu secibok membasahi kepala sampo cibok sudah hilang licinnya naik lagi kada sah mandi. Hati-hati lelaki kayak itu juga mun anak sempurna mandi janabahnya setelah selesai yang tidak ada lagi licin sabunnya diulang lagi, gunakan air keran yang di atas yang kira-kira air itu disebut dengan mencukupi 2 kolah. Ini yang sempurna, baru mandinya itu dikehendaki oleh ilmu fikih sempurna mandi. Itu hari Jumat. Nah ketika hari Jumat perhatikan pakaian suami. Apa dia? Kesunahan memakai baju putih-putih. Dia meningkat hari Jumat itu baju putih-putih. Ini mun kakanakan ini mun sudah malam Senin kami bahapsi kada boleh baju hirang. Kenapa? Karena ketika kita memakai baju putih, kopiah putih, amun ingkat kolor putih juga di dalam. Rasulullah tuh paling suka orang yang memakai kopiah putih, baju putih dan tapih putih, karena menunjukkan kebersihan. Nah, ketika kita membaca Simtud Durar, Rasulullah tuh hadir, tidak diragukan lagi. Pakailah pakaian yang putih-putih. Nah, begitu juga hari Jumat sunnah memakai pakaian yang putih-putih. Kemudian ada kopiah hirang, tinggal dulu. Pakai kopiah putih hari Jumat. Untuk apa? Untuk kesunahan di hari Jumat. Bab hari Jumat ini Pak seminggu sekali mun kita kada sah sembahyang kita sayang. Sayang sekali ketika kita salat yang seminggu sekali tidak sah salat kita lantaran kita anggap sepele. Apa dia? Kopiah hirang tuh kada suah batapas itu aja pengilatnya tuh. Amun setiap minggu batapas kopiah hirang pakai ya kopiah hirang. Minta maaf Pak lah, ada berkopiah hirang. Suah kan pas kopiah ada suah kan? Berarti si Den ini tapasnya bunggut si Den. Cuman biasanya kopiah hirang ini kada kawa ditapas tuh kenapa? Amun ditapas habis bulunya kada baik lagi. Nah itu pang sebenarnya keistimewaan kopiah putih itu Pak. Pertama kopiah putih itu harganya murah. Bujur kada? Yang kedua rawatannya agak tanyaman sedikit. Apabila nang ada bintik-bintik randam dulu ke bayi kalian esok tapas tuh umanya menapas amun banyak tuh sayang awan laki tapaskan kena kopiah laki tuh mun kopiah hirang jangan ditapas paksa menghentikan manukar biasa ada kawa bulunya kada baik lagi. Itu keistimewaan besi kopiah putih. Apalagi kopiah putih yang istimewanya ketika kita ada gawian nang pinan kada cocok jangan hendak kopiah putih kasihan jatuh martabat Pak Haji. Bujur kada? Amun nampina agak-agak lain tuh amin. Bujur kada? Kan nyaman rawatannya nih Pak. Coba menunggu kopiah hirang, kada hingga dilipat-lipat, habisnya telulon. Itu keistimewaan orang yang memiliki kopiah putih kemudian kesunahan. Kayak apa Ustaz seandainya orang yang berkopiah putih dihiau Pak Haji, apakah itu hukum munafik? Ya tergantung kita lah Pak. Amun kita berkopiah putih ini itulah ke kampung orang pinang nang singking bahu. Pin gaya Pak Haji bila datang? Biasalah lawas sudah. Pak Haji kenapa jemaah Pak Haji ke surau kami? Ya insyaallah. Begitu naik patang sengaja belagak bersopan berkopiah putih, baju putih. Ayo Pak Haji, Imam. Karena batukan musim batuk kaina minggu dudi atau esok. Nah ini nang parahnya nih. Makanya berkopiah putih ini Pak risikonya harus tanggung juga. Nah, pertama ketika orang memanggil Pak Haji hati-hati jaga. Ini dia orang Pak Haji takop. Ini nang bahaya. Aduh PT kepuhunan. Pacah tadi bisa nang potong duit amplop. Alhamdulillah kada baca. Nah itulah sebenarnya manfaat kopiah putih dan risiko kopiah putih.
Itu kesunahan di hari Jumat, dijaga tuh Pak. Maka hari ini mumpung kalau kita hari ini banyak dapat duit, besi duit, manfaatkan kesugihan itu untuk di hari Jumat. Untuk apa? Bukan bangga-bangga, bukan ria, tapi kita ingin meraih kesunahan yang ada yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini awak sugih, tulak semayang Jumat, baju, aduh. Ya Allah, kenapa pian maka kayak itu? Ada kena kayak itu sini nah. Mun ada ulun kana menyambat kada barubah saikit buktikan kasugihan toh. Bujur kada? Nah, sekali seminggu balaga. Ini sekali seminggu aja kada kawa kita menampilkan diri kebaikan ke depan Allah. Ini nang rusaknya umat akhir-akhir ini. Tulak ke masjid, baju merek, baju yang murah-murah, bagian Cina atau napanya mereknya. Sekali semprot mati, itu di bawah sembayang. Kacau aja kawan melihat. Aduh, ini rundap. Kada usok kawan dihiga. Sandal kayak itu juga sudah putus meniga kali, putus sambung juga antale. Itu hagen ke masjid. Kalau ditakutnya kenapa maka pian maka sandal itu. Sedangkan naka ini haji diambil kawan. Nah berarti masjidnya kada aman nih. Lingkungannya kada aman. Gunakanlah sekali seminggu itu untuk di hadapan Allah. Buktikan kita tuh suki. Apapun di hadapan Allah tuh pakai lagi alasan-alasan tuh nggak pakai. Berteriak kita, menangis darah kita mengatakan, ninyur murah ya Allah, kada kawa aku menukar. Itu ya Allah, bohong. Wah ini ninyur murah loh nah. Bujur kan ninyur murah kan? Ulun jujur aja, ulun kada suah merasa ninyur ni murah. Apa nak merasa murah kada bisa kabun. Sawit tersuah merasa murah, kan bisi sawit. Orang gegerunuman di mana-mana warung, aduh ngalehnya semasa nior murah becari kada tapi karena lagi iku suah dihiga ku orang tua bemamai. Kenapa jadi mamai kan di kopian? Mapayah nior ke ini murahnya gambung mahal. Jadi aku takut nih kok pian berapa baris bisi kabun. Aku ini kan di bisi kabun memajak. Nah bukan di bisi kabun napang bawa banyak besi sibuk ya kok. Berenai aja nih kayak ulon yang ada di bisi kabun kada pernah merasa gaduh berapa ke harga ninyor berapa ke harga sawit santai aja nukar beres ulon tersuah mahal apa menukar mun kilo napa mahalan bujur kada nah itu sebenarnya malah langsung aja kita toh kada usah gaduh lah di hadapan Allah kalau itu memang sudah Allah kehendaki ninyor murah. Apalagi Pak ninyor murah sawit murah itu memang sunnatullah sejak dari ulun haloi ninyor tuh kakak itu aja pengharganya bujur kada nah ada kayak bisi kabun bertahan sana amun dilihat wajah-wajah ini bisa bisi kabun bertahan nah cuman aku jujur aja dulu suah bisi kabun juga kada banyak 13 baris tapi naiknya 75 buahnya sekitar 35.000. Aku tidak merasa bangga ketika saya memiliki kebun dengan jumlah bijinya 35.000. Yang saya sangat menyedihkan ketika orang yang banyak memiliki kebun, ketika selesai dia mengait kelapa, ketika dia berhitung dengan tokeh, apa yang terjadi ulun pada saat itu? Hutang betimbun, baik. Jadi kan ingat bangga kita banyak bisi kebun. Itu aku tahu mempian bertahan. Makin banyak kita turun ninyon, makin banyak hutang di rumah tokeh. Bujur? Makin banyak kita diisi sawit, makin banyak hutang di rumah tokeh. Bujur? Orang berisi turun ninyon banyak nih baik cita-cita tinggi. Bila sudah tamat tuntong membayari hutang yang 2 baris nih, hendak menambah lagi 5 baris dan hutang ulang tokeh. Itu orang bakabun. Tadi beritaan berkabun. Orang kabun tuh gitu niatnya kayak itu prinsipnya hendak menambah terus. Kada ada pernah merasa cukup. Maka kita berkabun ini jangan bangga menurut saya. Saya lah dulu saya tidak bangga. Saya sekarang menyadari. Kenapa? Karena makin banyaknya penghasilan kebun, makin banyak hutang di tokeh. Nah, sementara kita yang hari ini tidak memiliki kebun, tidak ada memiliki sebatang sawit pun, tapi hutang kita kada ada di rumah tokeh. Bujur kada?
Kenapa kita kada ada hutang di rumah tokeh? Tokeh kada percaya awan kita. Itu benar. Di bank begitu juga Pak. Makin banyak penghasilan kita, makin banyak jabatan kita, makin menumpuk hutang kita di bank. Kenapa orang-orang miskin seperti saya dan seperti bapak-bapak tidak ada hutang di bank? Jawabannya adalah orang bank kada percaya. Hendak kayak hutang orang bank kada percaya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita selalu menghayati, kalau kita selalu memikirkan apa yang disampaikan oleh khatib setiap Jumat, itu termasuk wasiat, jangan sampai kita meninggalkan alam dunia ini mati tidak membawa iman. Iman inilah yang harus kita pupuk, iman inilah yang harus kita jaga. Jangan sampai ketika kita roh ditarik oleh malaikat Israel mati dalam keadaan kafir. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasruqus sariq fahuwa mu'min. La yasruqus sariq fahuwa mu'min. Tidak akan mencuri seseorang itu selagi dia masih ada imannya. Berarti orang menyuntan, berarti orang yang korupsi, berarti orang yang memakan hak orang lain, imannya pada saat itu terbang. Orang yang imannya pada saat itu terbang, ketika rohnya dicabut oleh malaikat Israel, mati tidak membawa iman. Nah, ini yang dikatakan Nabi, ini orang mati kada membawa iman. Mati rahatan menyuntan. Menyuntan itu barang aja, korupsi kah, mengambil hak orang lain. Ketika kita berluak ke kabun, menyepak sedikit nyor aja beturang di peranggan, memasukkan ke peranggan kita, mati kita. Maka mati kita kada beriman. Ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujian bukan lakukan. Ujian Nabi mengatakan, la yasruqus sariq bahwa mukmin. Tidak akan mencuri seseorang itu, memakan hak orang lain selagi imannya masih ada. Berarti kalau pada saat ini mencuri, ketika ia korupsi, maka imannya itu kada ada lagi dalam dirinya. Mati ketika itu, maka mati dalam keadaan tidak membawa iman. Ini ada juga Pak Ai, maleng di baluk kurang, lari, datang polisi, dor timbaknya ke atas. Ada meherani, tor timbaknya kedua, ada meherani, tor timbaknya betis. Rencananya nimbak betis saja. Rupanya maling ini bersungkop tertimbak kepala, mati. Nah, mati ini dikatakan mati tidak beriman. Ini berat juga kita nih, berat juga. Nah, yang kedua ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazinu zani fahuwa mu'min. Apabila ada orang melakukan zina, pada saat ia melakukan zina bahwa mukmin, inya itu masih beriman, itu kada zina. Apabila saat dia melakukan zina, melakukan hubungan orang kepada orang lain yang bukan mahramnya, yang di luar nikah, maka itu dikatakan tidak beriman. Mati pada saatnya melakukan hubungan sesuatu kepada orang lain, pada saat itu imannya terbang, maka matinya itu termasuk mati kada beriman. Nauzubillahi min zalik. Jadi banyak juga penyebab-penyebab kita nih mati kada beriman. Nah, ketika ada orang hari ini asik-asikan lagi minuman-minuman keras, meninggal dunia tanpa sadari, itu juga termasuk mati tidak beriman. La yashrubul khamru bahwa syaibun bahwa mu'min. Tidak akan dia akan minum arak selagi pada saatnya masih beriman. Berarti pada saat dia minum arak, inya kada beriman. Mati, maka matinya tidak membawa iman. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga diri kita yang lebih tua ini, kita sudah tahu Pak. Kita sudah sering mendengar, yang tidak sering mendengar seperti anak-anak kita yang hari ini di mana keseharian yang tanpa kita sadari, tanpa kita awasi, tanpa kita selalu kehilangan kontrol,
setiap malam anak kita tuh jam berapa pulangnya. Ini tanggung jawab kita semua. Ini harus kita pikirkan. Di luar sana ada minum-minuman keras, ada yang disebut dengan ngelem, ada yang disebut lagi main video game, macam-macam tantangan di akhir zaman. Dan ini merupakan tanggung jawab kita orang tua. Apabila hari ini kita kehilangan kontrol, tidak pernah mengawasi anak-anak kita, pada saat kita nanti dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita habis, meninggal dunia, pertanggungjawaban di dunia tidak bisa terlepaskan. Ketika kita diproses oleh malaikat, anak kita protes. Karena pernah terjadi suatu cerita. Ketika orang tuanya alim, cuman gak pernah memperhatikan anaknya. Setiap malam anaknya jam berapakah pulang, gak pernah dicarinya. Apakah anaknya sholat, gak pernah ditegurnya. Apakah anaknya selalu berkelakuan di luar, gak pernah diperhatikannya. Gak ngapakah kau, yang penting saya ibadah kepada Allah. Ketika diproses oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah positif, tinggal satu jengkal lagi dimasukkan ke dalam surga. Ternyata anak yang selama ini tidak ada perhatian dari orang tuanya protes, ya Allah, saya protes kepada orang tua saya. Dulu ketika dia masih hidup, dia tidak pernah memperhatikan saya. Dulu ketika dia masih hidup, saya gak pernah ditegurnya melakukan kesalahan. Dulu ketika dia hidup, dia tidak pernah menyarankan saya untuk melakukan ibadah kepada Allah. Hari ini saya protes, ya Allah, saya tidak redha, saya tidak ikhlas ketika orang tua saya berada di surga, sementara saya hari ini mendapat siksa dari Allah, masuk ke dalam neraka. Saya sedikit pun tidak ikhlas, ya Allah, berkenalan pemohonku, aku tidak redha, maka saya yang seharusnya bersama orang tua masuk ke dalam neraka lantaran orang tua saya gak ada perhatian sama sekali. Jadi rupanya hidup ini berat juga Pak, tanggung jawab kita terhadap anak kita. Bukan hanya sekedar ngungkusi makan, ngasih belanja, tidak, perhatikan pendidikan. Ada aja orang tua kadang-kadang sudah menimbai ke pesantren itu, pai tahu kau lagi. Kasihanlah guru Pak. Ada tuh, alhamdulillah. Kalau untuk sementara ini di pesantren baru ini nggak ada seperti itu. Setiap minggu orang tuanya masih menjenguk, memperhatikan anaknya. Pertama sekali mengontrol tentang ongkos jajannya. Yang kita harapkan selama ini adalah ketika dia memondokkan santri, sama-sama mengawasi, sama-sama menjaga. Kami dari pesantren hanya bisa Pak menjaga, menjauhkan dari HP. Kalau sudah dia jauh dari HP, insya Allah satu permasalahan sudah kita terbenahi. Bab ini termasuk Yahudi nih. Yahudi yang berat hari ini tantangan untuk anak-anak kita nih, HP. Pada saat dia bulik ke rumah, meskipun mondok bulik ke rumah, ini yang selalu dipegangnya Pak. Kalau yang lain, makanan yang lain, minuman yang lain, lauk pauk yang lain tidak diperhatikannya, ini dulu dirungkopnya. Bujur kadang dikatakan. Makanya kalau dia pulang kampung aku paling sakit hati itu. Betul tidak nih? Ngakunya betul. HP ini dulu dirungkup, nyamun inya bulik. Kenapa? Sering saya tanyakan kalau dengan menggunakan bahasa Arab, ma ta'malu fil bait? Ajib, ana tal'abul hatibul mahmul ya Ustaz. Jadi kalau di pondok pesantren saya Pak, saya ingin menerapkan bahasa harian itu bahasa Arab. Wabil khusus untuk sementara waktu hari Minggu wajib bahasa Arab. Kalau tidak bahasa Arab denda, kalau tidak bahasa Arab iqabun. Al-iqabuhu al-tu'addul fulusu hamsuna alaf. Ada yang bayar 50.000. Bila ada bahasa Arab tasqutu 'alal nari, itu dimasukkan ke dalam parit. Untuk apa tujuannya? Untuk mendisiplinkan biar ketika dia pulang nanti, ketika dia tamat sekolah, harap bahasa Arab. Orang yang harap bahasa Arab tidak akan diragukan lagi, bisa membaca kitab kuning. Kitab kuning itu bahasa Arab, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Jadi hari ini kalau bapak bangga dengan anaknya hebat bahasa Inggris, itu karena bahasa akhirat. Yang bahasa akhirat itu adalah bahasa Arab. Ada orang menyoal ketika ditalken itu bahasa Inggris. Was tidak ada.
Misalnya marrabbuka bahasa Arab. Kalau ketika anak bapak pulang kampung di rumah mancarotos bahasa Arab, bapak bangga. Bapak boleh bangga. Inilah bahasa akhirat yang akan dibawa pulang. Mudah-mudahan nanti begitu tamat pesantren saya, orang-orang ini harap bahasa Arab. Mudah-mudahan. Maka dari awal ini kita mencoba dulu membenahi biar santri ini bisa berbahasa Arab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu apapun hari ini bentuk amalan-amalan kita itu agar bisa menetapkan iman dan menetapkan keyakinan kita serta istiqamah dalam mengamalkan ibadah kepada Allah. Maka ada satu doa yang mengajarkan kepada kita itu Allahumma ahyini bil iman. Itu doa warid dari Nabi. Ya Allah, hidupkanlah aku nih dengan iman. Wa amitsni bil iman. Ya Allah, matikan aku membawa iman. Wa adkhilna jannata ma'al iman. Kita masuk surga tuh membawa iman. Kenapa doa ini harus kita baca? Kenapa doa ini harus kita lazimi? Kenapa doa ini harus kita baca setiap kali salat? Agar kita terhindar dari jangan sampai meninggal kada beriman. Orang yang kada beriman meninggal na'udzubillahi min zalik. Sedangkan orang yang mati membawa iman saja belum tentu jaminannya masuk surga, apalagi orang yang meninggal tidak membawa iman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatsbi'u mayyitan salasatun. Yang mengikuti mayit ketika diantar ke kuburan itu hanya 3 macam. Apa dia? Al-awwalu maluhu wa ahluhu. Yang mengikuti pertama dan yang kedua adalah hartanya dan keluarganya. Wa yabqa wahidun amalu. Yang tinggal tuh satu. Apa dia? Amalu, amalnya. Kalau amalnya baik, rajin sholat, rajin menjaga perkara-perkara yang dilarang oleh Allah tidak ia lakukan. Apa yang diperintahkan oleh Allah ia lakukan, insya Allah amalnya bisa menolong di alam akhirat. Itu yang disebut dengan alam kubur. Kada sama lagi Pak alam wahine. Men di dunia ini banyak kayak kita kehendak baju hendak hanya sana kada penting lagi. Yang kita butuhkan ada amal. Lagi kita hidup di dunia inilah bercocok tanam. Bila kita bercocok tanam yang baik, karena kita memetik hasilnya. Bila kita bercocok tanam yang kada baik, mati matanya, kada kita tumbuhkan lagi, mati kita tanam lagi, mati tidak akan kita tanam lagi. Napanya harus kita petik di sana. Nah, maka dari itu perbanyaklah istighfar, perbanyaklah memunajat kepada Allah. Maka ada satu amalan yang bisa menolong ketika kita di alam kubur. Dan amalan ini apabila banyak kita lakukan ketika kita lagi bujangan, ketika kita lagi anom, selalu lengah kepada Allah, selalu meninggalkan sembahyang, amalkanlah dalam 4 macam perkara ini. Insya Allah amalan ini mampu menutupi dari hal-hal yang selama ini kita lengahkan kewajiban kita kepada Allah dan akan tertebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Apa amalannya? Amalannya diatur dari waktu ke waktu. Insya Allah waktu inilah yang bisa menebus dari perbuatan-perbuatan dan kesalahan selagi kita yang tidak kita sadari, seperti lagi kecil, selagi mulai balik, sampai kita bujangan, sampai hari tuha baru kita sadar. Apa dia amalannya Ustaz? Lakukanlah dalam 4 perkara ini. Ini mungkin yang terakhir kalau kita selesai. Apa dia? Melakukan renungan sebelum masuk sembahyang subuh. Jadi hendak sembahyang subuh itu pahalanya ganal, dan amalan ini kita lakukan mampu menebus dosa-dosa yang selama ini kita sadari, yang tidak kita sadari lagi bujangan, yang banyak tertinggal. Amalan-amalan lain itu tampaklah ada suatu kita lakukan. Nah, ketika sebelum masuk waktu subuh, bangun kita, benahi diri, bersih pakaian kita pakai, yang kotor kita tinggalkan, duduk 15 menit sebelum waktu azan subuh berkumandang. Apa amalan yang dibaca di situ Pak? Ada tasbih. Apabila kita baca
Ada kemanfaatan untuk di dunia dan ada kemanfaatan untuk di akhirat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi. Baca 100 kali. Bisa nggak direkam? Sebelum masuk waktu sembahyang subuh, kita baca amalan tasbih ini, pahalanya menandingi dulu kesalahan apapun bentuk perintah jarang kita lakukan. Dan ini nih amalan bisa menebus dari keteledoran kita yang dulu tidak pernah kita lakukan. Tasbihnya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi. Dan ini jaminannya mun kita lazim melakukan, rajin membaca belum sholat subuh, maka Allah akan berikan kelonggaran, maka Allah akan berikan kemanfaatan, maka Allah akan berikan salah satu rezeki yang luas ketika kita masih hidup. Bacaannya agak tak panjang. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdi. Baca 100 kali. Tambah lagi 100 kali la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. 15 menit aja. Bakumandang azan, istirahat kita. Membaca gitu. Nah, ketika azan jawablah tarjih. Selesai azan baru kita melakukan sholat subuh. Tapi dengan catatan berjamaah. Ini nak aku nak ada kawal setain, apalagi waktu hari mandi subuh ada kawal lagi. Nah ini nak agak berat sedikit. Yang anom bang, anom tambah boleh ringkutan awak tok begawi. Yang tuha kada kawal mandi subuh, yang anom awak ringkutan kedada nunggu hari tuha. Imun sawat tuha cabutnya. Nah selesai salat subuh, waktu yang kedua yang harus kita amalkan. Berzikir sebabnya. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kapan waktunya? Selesai salat subuh, baca zikir sebanyak-banyaknya sampai waktu isyraq, salat isyraq 2 rakaat. Apa yang kita peroleh? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subhi ma'a jama'atin, tsumma yazkurullaha dzikran katsira." Wa hajjata wal umrata tamatan. Orang yang melakukan salat subuh secara berjamaah, kemudian ia zikir banyak-banyak kepada Allah, kemudian apalagi ia lakukan salat sunat isya 2 rakaat, maka orang tersebut kata Rasulullah memperoleh pahala seperti haji dan umrah. Namun pian ada tulak ka Makkah ada bayangan, wah perasaanku ini abahnya si aneh. Itu Allah menghendaki bayangannya. Inilah orang-orang yang mengamalkan ketika dia selesai sholat subuh, berzikir kepada Allah, sholat isya. Ujian Nabi menjamin pahalanya sama haji dan umrah. Maka amun orang ini lazim pak mengamalkan ini. Amun ketika dia belum dinampakkan oleh Allah di Mekah, orang tersebut dinampakkannya, nanti di akhirat akan nampak. Pian kada naik haji, ngapa pakai kopiah putih? Aku inilah orang yang mengamalkan, rajin jamaah salat subuh, zikir kepada Allah, masuk salat sunat isya 6.30, aku lakukan salat sunat isya. Inilah amalanku, maka aku bisa memperoleh kopiah haji dan aku mendapat buluran haji. Nah, jadi mun kita nang hidup susah-susah nih, itu haji amalan, ada banyak. Bayang subuh berjamaah, zikir, empat salat sama haji dan umrah. Kata Nabi, tamatan. Sempurna. Yang ketiga amalannya untuk menebus kesalahan kita ketika lagi bujangan banyak kita lengahkan, lagi bujangan banyak hal-hal yang selama ini kita tinggalkan, dan tebusan itu lakukanlah. Apa dia? Sebelum masuk salat maghrib, setelah asar kita duduk sebentar berzikir kepada Allah. Inilah menurut pendapat ulama, di situ tidak ada sunat qabliyah maghrib. Tapi dengan adanya amalan-amalan ini banyak orang melakukan sholat qabliyah maghrib. Apa itu namanya? Sholat sunat ghairul muakkadah. Jadi di antara sholat sunat rawatib itu pak, yang sebelum sholat maghrib ada orang melakukan sholat sunat, itu namanya sunat
qabliyah ghairul muakkadah, yang kada dikuatkan. Tapi dengan kita menghadang waktu, nah zikir itulah kita renungkan kebesaran Allah. Kita baca zikir sebanyak-banyaknya menjelang sholat maghrib. Dan orang yang mengamalkan ketika sebelum masuk sholat maghrib banyak zikir kepada Allah, banyak menyadari kesalahan-kesalahannya, maka bisa bermanfaat bahwasanya amalan yang ia lakukan itu menebus dari hal-hal kelengahan, kewajiban yang tidak pernah ia lakukan ketika lagi bujangan. Yang terakhir Pak, yang terakhir ketika dia selesai sholat maghrib. Selesai sholat maghrib dia tidak ada berbicara tentang dunia. Kemudian dia zikir sebagaimana zikir yang diajarkan Walid yang sudah di dalam kifayah risalah amaliyah, wiridnya panjang. Kemudian dia tidak berbicara masalah dunia sampai ke sholat isya dia duduk berzikir. Dan waktu itulah mampu menebus dosa-dosa ketika dia bujangan, ketika dia anom tanpa ia sadari kewajibannya kepada Allah, dan itu bisa menutupi kesalahannya. 4 amalan ini menghingkat jangan kita lengahkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah, orang yang ketika dia sholat maghrib secara berjamaah kemudian dia zikir kepada Allah, dia tidak berbicara masalah dunia sedikit pun sampai dia menjelang sholat isya, maka menurut hadis Nabi Allah akan membangunkan sebuah mahligai di sorga yang luasnya ada 80 pintu kamar. Tiap-tiap 80 pintu kamar ada 800 bidadari yang hendak mengawini kita. Coba nyamannya amalan. Maka bidadari di sana Pak kada kayak bidadari di dunia nih. Kita kada payah lagi minum teh talor. Itu sadapnya. Maka orangnya azwajum mutahharah, bibiniannya kada ada lagi datang men. Coba bayangkan, siapa kada hendak kayak itu hidup. Awak yang Tuhan ini bang menitek liar, ujur ke baje. Kita nangka itu tuh jujur aja lah. Muntah lihat orang berbini dua, rasa hendak juga berbini dua, ujur kada. Orang membangun sarang walid hendak juga, itu memang sunatullah namanya tuh Pak. Orang menukar mobil hanyar, menciar liar, itu normal, kan jadi masalah. Orang membangun sarang walid hendak juga bersarang walid, karena jadi persoalan. Memang normalnya begitu. Orang hendak berbini dua, menciar jual lior, normal, karena jadi persoalan. Sebab itu tidak melanggar aturan agama. Ketika orang mengangkat jenazah, kakainah dulu, kan gak hendak, itu normal ngaran. Nah, maka apabila itu kita sadari Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita bisa selamat hidup di dunia, lebih-lebih lagi selamat di akhirat. Mudah-mudahan acara maulid yang kita lakukan hari ini membawa berkah yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijanjikan lewat hadis-hadis Nabi, sebagaimana yang dijanjikan lewat perkataan-perkataan sahabat. Orang yang membaca maulid insya Allah dia mati dalam keadaan membawa iman dan dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa dihisap. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan. Usikum binafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.